kesisa itu tuh tulang-tulangnya itu yang di dekat tiang itu. Dikasih taunya begitu. Iya. Gue bilang jangan sampai ketahuan deh. Tapi kan itu kan misalnya nih, misalnya kejadian 10 skala Richter. Cuman kalau 10 skala Richter itu kejadian di Tegal, berarti kan kalau di Jakarta nggak ngefek kan, Pak? Enggak, di situ, Kecuali di tempatnya dia. kejadiannya di daerah situ ya kan 10 Di skala. gedung Oh, itu kena sampai 10 iya, baru itu, baru. baru pada patah. Iya. Jadi yang dihitung yang gedung itu bukan ininya di mana gitu. Iya. Tapi kan kalau untuk pusat gempanya di mana, di situ kan belum tentu berasa kan. Iya. Akan jauh lebih sedikit berasanya. Itu mesti banyak istighfar. Banyak ini Pak Ji, apa propaganda katanya kalau gempa itu azab atau gimana gitu Pak Ji. Enggak gitu. Karena kan apa isu-isu yang berkeluaran kan gitu kan. Waalaikumsalam Ustaz Budi. Sehat Pak. Alhamdulillah. Anak Enggak, udah sehat anak? Enggak, masih 2. Enggak, udah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ini habis selesai pas ya? Masih Pak, masih. Enggak, tapi yang hari ini udah selesai. Oh, udah. Besok terakhir, hari terakhir. Namanya sekarang pas. Dulu zaman saya dulu namanya apa? Testing. Terus ganti jadi apa gitu. Intinya mah sama aja Pak. Iya itu. Isinya ya itu juga. Nggak beda isinya. Sebutannya aja lain-lain. Oh. Ada yang mau Oke, ditanya kita mulai nih? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjut. Abik? Enggak, Pak, lanjut Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Makan dulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa inna ma halakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan menjadi perkumpulan yang diberkati dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemarin kita udah mengulik sedikit dari apa-apa yang
disebutkan di dalam hadis dari Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Jadi kemarin permasalahan yang utama adalah ketika Rasul mengatakan tentang sesuatu yang dilarang maka jauhilah, perintahnya seperti itu. Bukan jangan kerjakan, bukan tinggalkan, tapi jauhilah. Kemudian mengenai apa yang diperintahkan, maka yang disebutkan oleh Rasul adalah kerjakanlah semampu kalian. Tidak dibalik, apa saja yang aku larang maka jauhilah semampu kalian, enggak. Apa saja yang aku larang, begitu kata Nabi, maka jauhilah semuanya. Tapi apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Kemarin yang ada dua hal dari yang dilarang itu, ada yang sifatnya haram dan ada yang sifatnya makruh. Nah, itu akan ketahuan sesudah dikerjakan gitu. Kalau yang haram kalau dikerjakan itu menimbulkan dosa, kalau yang makruh kalau dikerjakan tidak menimbulkan dosa. Jadi sifat-sifat larangan seperti ini yang mesti dipahami dan mesti diketahui oleh setiap kaum muslimin supaya nggak salah langkah gitu. Nah, kemudian dari sifat-sifat yang larangan, ada yang makruh, ada yang haram. Ini kan berarti ada sesuatu yang mestinya jangan kita langgar kan. Yang namanya haram kan tidak boleh dilanggar, yang nama makruh juga kan sebaiknya tidak dikerjakan. Nah, ini ada ada kemudahan lagi di dalam agama Islam. Apa sih sebutannya ya? Jadi apabila di antara yang dilarang itu terpaksa dilakukan, terpaksa ya, namanya klausulnya adalah klausul terpaksa. Ya, keterpaksaan ini menyebabkan ada rukhsah, ada pelonggaran sedikit dari aturan bahwa keterpaksaan itu menyebabkan larangan itu boleh dilanggar pada saat, pada waktu, pada tempat tertentu dengan alasan yang tertentu. Itu. Jadi meskipun di awalnya dikatakan bahwa yang namanya haram itu, bukan, yang dilarang itu, terutama yang diharamkan itu harus dijauhi, tapi ketika kita bertemu dengan kondisi yang menyebabkan kita mau nggak mau terpaksa melakukannya, maka itu diperbolehkan pada saat atau waktu atau dalam kondisi tersebut. Di dalam Al-Baqarah itu disebutkan famanit turra ghairu baghi wala 'adin fala isma 'alaih. Jadi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia sebenarnya nggak sengaja dan tidak pula melampaui batas. Jadi keadaan terpaksanya itu bukan sengaja. Jadi bukan sengaja membuat berada di dalam keadaan terpaksa gitu kan. Bukan begitu juga. Dan ketika hal itu diperbolehkan, dia melakukannya tidak berlebihan. Nah, ini berkaitan dengan persoalan makanan terutama. Itu disebutkan di dalam awal ayatnya, innama harrama 'alaikumul maitata wa hamal khinzir wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi ada keharaman-keharaman terhadap beberapa jenis makanan yang memang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu ada yang disebutkan khamar, ada lagi daging babi, ada lagi segala sesuatu yang disembelih, dipotong, disembelih di luar nama Allah Subhanahu wa taala waktu menyembelihnya. Jadi ini barang-barang yang haram gitu sebetulnya.
Dan tapi ketika kita berada di dalam kondisi yang terpaksa, kita tersesat misalnya, atau kita berada di daerah yang sama sekali nggak ada orang, kita haus gitu, nggak ada air gitu, nggak ada zat cair yang bisa diminum misalnya. Yang ada adalah alkohol gitu. Nah ini kan termasuk khamr kalau diminum, memabukkan. Ya termasuk sesuatu yang diharamkan gitu kan, tapi supaya tubuh mendapatkan cairan, mau nggak mau itu terpaksa diminum. Nah itu mesti dilihat sebagai suatu bentuk kebolehan yang terjadi karena keadaan terpaksa. Gitu. Hukumnya tetap aja itu haram, tapi karena dia terpaksa maka dia diperbolehkan pada saat itu. Jadi ayat yang tadi itu yang menjadi landasan para ulama, dikasih kaidah fikih ad-darurah tubihul mahdhurah. Jadi keadaan darurat, keadaan keterpaksaan, kondisi yang emergensi banget menyebabkan ada larangan-larangan yang diperbolehkan. Itu. Ini sesuatu yang mesti dipahami secara detail. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebolehan itu dalam keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa itu terjadi bukan karena kesengajaan kita, ya kan? Jadi bukan menyengaja untuk menempatkan diri kita dalam kondisi terpaksa, bukan. Itu benar-benar kita dalam force major, itu di luar kekuasaan kita. Nah, ketika hal yang diperbolehkan itu kita lakukan, nah, yang berikutnya adalah jangan sampai kita berlebih-lebihan. Secukupnya saja menjaga kehidupan, tuh. Tidak untuk memenuhi nafsu, misalnya makan yang dilarang itu, tapi ini kan lagi terpaksa, berarti boleh, ya oke boleh, tapi hanya untuk menjaga kehidupan, jangan dimakannya sampai merasa kenyang misalnya, itu ya nggak boleh sampai begitu gitu. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang harus didetil, dan masing-masing orang, masing-masing individu dari kita itu harus memahami ini. Jangan sampai yang begini ini digampang-gampangin gitu, maksudnya mungkin ini terpaksa gitu kan, tapi kita nggak melihat awal keterpaksaannya itu gimana gitu. Kadang-kadang ada yang menempatkan dirinya di dalam keterpaksaan gitu, jadi seolah-olah memang ngarepin untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti dapat kelonggaran-kelonggaran seperti itu berbahaya gitu. Ini seolah-olah menceburkan diri kita ke dalam kebinasaan. Jangan sampai kita melakukan yang demikian. Itu akan ada banyak hal yang bisa kita contohkan kalau kita merujuk kepada kehidupan sehari-hari itu. Yang misalnya mengumpulkan harta itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Mencari nafkah misalnya itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Akan tetapi ketika kita misalnya berkumpul dengan orang-orang yang kerjaannya mencuri misalnya, sehingga kita dicap oleh masyarakat sebagai pencuri. Nah, kita nggak bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang halal gitu. Sehingga akhirnya kita merasa terpaksa untuk ikut mencuri gitu. Itu kan suatu hal yang seolah-olah kita menyengaja gitu. Menyengaja berkumpul dengan para pencuri gitu, sampai kita mendapatkan cap jelek gitu kan. Ya, terus kita nggak bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal lainnya, tidak bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang halalnya, terus kita menjadi
merasa wah ini terpaksa dong gitu. Saya ikut-ikutan mencuri. Ya itu kan awalnya salah kita gitu. Awalnya salah kita. Jangan kemudian menyalahkan keadaan karena dari awal kita sudah menempatkan diri, apa tuh bahasa Inggrisnya, jeopardizing oneself, jadi membahayakan diri sendiri itu. Dari awalnya kalau bahasa Latinnya vivere pericoloso, nyerempet bahaya dari awal gitu kan. Ini yang kalau udah begini nih, dia sebenarnya nggak berhak untuk mendapatkan, tidak berhak untuk menggunakan dalil keterpaksaan gitu. Jadi yang kayak begini sesuatu yang perlu diteliti di dalam kehidupan kita masing-masing, mesti hati-hati. Terus beberapa permasalahan yang waktu itu pernah juga dipopulerkan karena ditanyakan kepada para asatidz secara terbuka mengenai apa yang dimaksud dengan rishwah, suap gitu kan. Itu kan memang secara awalnya, hukum awalnya kan dilarang, haram kan. Yang menyuap maupun yang disuap nanti akan kebagian masuk dalam neraka karena itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, itu tuh ada yang nanya, Pak, saya mau ngeluarin barang saya ada di pelabuhan, dokumen segala macam udah saya serahkan, nggak ada yang kurang gitu, tapi barang saya belum bisa juga dikeluarkan dari pelabuhan kecuali kalau saya bayar sejumlah uang gitu kan. Nah, itu kan mirip-mirip dengan suap gitu. Tapi kemudian para asatidz bilang kita memberikan uang untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hak kita, maka itu bukan termasuk dalam suap. Adapun orang yang meluluskan atau memudahkan urusan kita karena dia mendapatkan uang dari kita, maka itu tanggungannya dia sendiri kepada Allah. Kenapa? Karena seharusnya tanpa itu pun barang-barang yang di dalam pelabuhan itu udah bisa dikeluarkan, tapi dia menunggu, dia nahan-nahan sampai dia dapat duit. Nah, itu yang dari dua sisi yang berbeda akan menjadi dua hal yang berbeda juga. Dari orang yang punya barang, nah itu dia merasa terpaksa gitu, apalagi kalau barangnya itu adalah barang-barang yang mudah busuk misalnya, atau ada expiry date-nya misalnya. Itu kalau nggak buru-buru dikeluarkan, nah itu akan mubazir semuanya, itu dia terpaksa harus mengeluarkan uang, nah itu nggak berdosa dia gitu. Tapi orang yang menerimanya karena dia tidak melakukan kewajibannya secara benar, nah itu yang berbahaya buat dia, nanti akan dicatat itu bagian-bagian dari dosanya. Nauzubillah. Itu kita mesti pandai-pandai menempatkan diri tuh kalau udah kayak gitu tuh. Soalnya ada yang bisa dimaklumi masuk di dalam perkara keterpaksaan, tapi ada juga yang tidak bisa dimaklumi karena itu bisa jadi jatuhnya menjadi zolim seperti itu. Mesti hati-hati kitanya. Nah, mengetahui ini adalah langkah pertama supaya jangan kita menjadi orang-orang yang zolim. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk buat kita. Kemudian di dalam hadis tadi ada yang disebutkan sebagai perintah untuk komitmen. Jadi kita harus memiliki keteguhan untuk memegang apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di dalam di dalam perintah itu kan yang kemarin kan larangan ada yang haram, ada yang makruh. Nah, perintah itu juga modelnya seperti itu, ada yang wajib,
ada yang sunnah. Kan tetapi kita diminta untuk komit terhadap keduanya. Dalam pengertian ketika ada hal-hal yang wajib untuk dilakukan seperti sholat 5 waktu, seperti puasa bulan Ramadan, bayar zakat, misalnya zakat fitrah, zakat harta, kemudian pergi haji, menunaikan ibadah haji begitu kita sudah mampu misalnya, itu adalah kewajiban-kewajiban. Memang ada hadis yang bunyinya menyatakan ketika ada seorang badui nanya, "Ya Muhammad, apa kamu benar memerintahkan untuk bersyahadat misalnya?" Syahadat. "Iya betul." "Apakah benar kamu memerintahkan untuk sholat 5 waktu?" "Benar." "Apakah benar kamu memerintahkan untuk berzakat?" "Benar." "Apakah benar kamu memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan?" "Benar." "Apakah kamu benar memerintahkan untuk pergi berhaji ketika kita sudah mampu?" "Benar." Kalau saya mengerjakan semua ini yang tadi disebut gitu dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun, apakah saya akan masuk surga? Bisa, katanya. Kamu akan masuk surga kalau kamu melakukannya dengan memenuhi hak-haknya itu. Jadi hanya mengerjakan kewajiban-kewajiban saja itu sudah akan membawa kita ke dalam surga. Bisa. Seperti kata orang Badui itu, saya akan mengerjakan ini dan tidak menambah dengan sesuatu pun. Nah, dia itu artinya udah berikrar, dia udah komit, dia akan mengerjakan hanya yang wajib saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila orang ini jujur dengan apa yang dikatakannya, maka dia akan masuk surga. Jujur itu tadi apa dibilangnya? Sodik, membenarkan. Pokoknya kalau memang dia komit dengan apa yang dikatakannya itu, nah dia akan masuk surga tuh. Gitu. Jadi kalau di dalam awalnya di dalam secara umumnya itu adalah seperti itu. Tetapi dalam fikih ibadahnya ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Disebutkan kalau memang orang itu sibuk banget mengerjakan yang wajib-wajib gitu kan, uprok banget itu sama yang wajib-wajib. Kan yang wajib-wajib itu kan sebenarnya bukan yang rukun Islam itu aja gitu kan. Ketika dia bekerja mencari nafkah untuk kehidupan dirinya, untuk keluarganya, itu ya wajib kan. Ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya, itu termasuk wajib. Maka ketika dia mengerjakan semua yang wajib itu sehingga dia tidak sempat untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka itu adalah orang yang termasuk diberikan uzur. Itu. Uzur artinya apa? Yaitu yang tadi, yang keterpaksaan itu. Jadi dalam kondisi yang terpaksa tidak bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah gitu. Bagaimana dengan orang ini? Ya bagus. Ya, berhasil mengerjakan semua yang wajib-wajibnya meskipun dia tidak berhasil untuk mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Ini adalah orang yang mendapatkan uzur. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang ngejar yang sunnah-sunnahnya saja, pengen banget itu sunnah-sunnahnya itu dikerjakan segala macam gitu sampai detail, sampai semuanya sekuat tenaganya, kemudian dia ketinggalan atau kelalaian dari mengerjakan yang wajib. Emang ada yang kayak gitu. Ada itu ceritanya, orang yang pasang alarm tengah malam bangun gitu. Niat banget dia bangun gitu kan. Akhirnya dia berhasil bangun tengah malam, dia berwudu, dia mengerjakan berbagai macam kesunahan, sholat malam, baca Quran segala macam, sampai menjelang subuh dia berasa lelah, ngantuk banget gitu, dia kecapean, tiduran dia. Lewatlah subuhnya sampai siang gitu, siang baru
bangun dia, ya Allah, lewat. Nah, yang orang-orang yang seperti ini nih, apalagi kemudian dia bilang, "Wah, kalau gitu saya udah nggak usah sholat subuh dah. Kan semalam saya udah ibadah banyak." Kan. Baru sampai itikadnya kayak gini nih, wah luar biasa. Ini adalah orang yang tertipu dia. Itu kan kalau siapa yang bilang dulu, almarhum Zainuddin MZ apa kalau nggak salah yang bilangnya seperti itu. Kalau yang sunah-sunah itu adalah ibarat kita punya baju bolong itu jahitan, kalau enggak itu tambelan gitu kan. Supaya nggak kelihatan bolongnya, ditambel gitu. Tapi syaratnya apa? Ya kita udah punya baju dulu. Artinya apa? Ya wajib-wajib kita udah kerjain gitu. Kalau kayak sholat ya, sholat 5 waktunya kita udah kerjain. Adapun selama sholat 5 waktu itu kita nggak khusyuk, itu kebanyakan ngelamunnya, kebanyakan mikirin hal-hal di luar sholat gitu. Sering-sering bacaannya juga nggak tahu itu bacaannya artinya apa. Jangankan bacaan itu artinya apa. Baca qul ya ayyuhal kafirun aja bolak-balik. Ya ayyuhal kafirun, na'budu ma ta'budun. Udah gitu balik lagi, na'budu ma ta'budun. Nggak selesai-selesai gitu misalnya di dalam sholat seperti itu kan menandakan kita itu lalai, tidak khusyuk, hati kita entah kemana gitu, pikiran kita melayang entah kemana gitu. Iya, selama kita memang itu dalam kerangka mengerjakan yang wajib, masih dapat kita. Artinya bajunya masih dapat gitu, meskipun bolong-bolong. Nanti habis itu ya kita kerjakanlah sholat rawatib, sholat sunnahnya, supaya yang bolong-bolong itu ada penambalnya. Jadi nggak terlalu kelihatan bolong banget gitu kan, nggak terlalu kelihatan sobek banget gitu. Masih ada kelihatan dari jauh, ya dia pakai baju gitu kan, bukan baju compang-camping. Meskipun ada bolong di sana sini tapi udah ketutupan gitu. Nah, kalau kita ngerjakan yang wajib kemudian ngerjakan yang sunnah bisa seperti itu. Tapi begitu kita cuma ngerjakan yang sunnah yang wajibnya enggak, seolah-olah kita tuh punya jarum, punya benang jahit, punya perca-perca yang buat nutupin baju yang bolong-bolong gitu kan. Tapi bajunya kita nggak punya. Itulah buat apa? Mau jahit di mana juga gitu kan. Itu permasalahan yang sangat mendasar gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu seperti itu mengerjakan yang sunnah-sunnah, tapi wajibnya kita lalaikan, kita nggak kerjakan gitu. Itu benar-benar dalam keadaan yang tertipu gitu. Jadi yang paling bagus adalah kita bisa mengerjakan yang wajib dengan sebaik-baiknya ditambah dengan yang sunnah-sunnah ya, mengerjakan yang sebaik-baiknya. Itu adalah kaidah yang benar adalah seperti itu. Kaidah yang benar tapi masih agak kurang adalah yang tadi mengerjakan yang wajib-wajibnya saja gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan kemampuan, pengetahuan segala macam itu bisa terjadi. Makanya di awal-awalnya itu kan dari yang dulu-dulu itu awal-awalnya pelajaran yang utamanya itu adalah kan belajar tentang ilmu-ilmu agama supaya kita tahu gitu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang dilarang, mana yang diperintah gitu kan. Kan yang gede ini kan ada larangan, ada perintah. Tadi kemarin larangan ada haram, ada yang makruh. Nah ini perintah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tuh. Janganlah juga kita tertipu antara yang sunnah dengan yang mubah gitu kan. Ada sesuatu yang mubah kita bilang sunnah, ada sesuatu yang sunnah kita hukum itu sebagai sesuatu yang mubah aja. Itu kebolak-balik itu bahkan kadang-kadang ada yang hal yang mubah itu kemudian satu pihak menganggapnya sunnah, satu pihak menganggapnya bid'ah. Ini jadi perang, jadi perselisih. Itu padahal berselisih itu adalah sesuatu yang apalagi di antara sesama kaum muslimin itu sesuatu yang dilarang, jatuhnya antara makruh, dan kemudian kalau itu perselisihannya meningkat tajam menjadi sesuatu yang dilarang, apalagi itu menimbulkan perpecahan di antara kaum muslim. Ya, perpecahan kayak apa Pak? Ya itu contoh-contohnya
Yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Melihat dia mau sholat di masjid jamaah, lihat wah yang ini kunut, nggak jadi sholat di sini. Saya cari masjid yang lain, nggak ketemu masjid yang lain. Saya bikin masjid yang lain. Nah itu bikin masjid itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Akan tetapi ketika alasannya adalah hanya karena perselisihan yang tidak menyangkut hal yang wajib, tidak menyangkut hal yang haram segala macam, itu menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Padahal kalau melihat persatuan umat Islam itu jauh lebih wajib, jatuhnya wajib. Makanya kita perlu belajar ilmu-ilmu tentang agama itu seperti itu. Ketika ada ketemu suatu permasalahan, kita bisa melihat ini masalah wajib apa bukan wajib, masalah haram apa bukan haram. Sampai di situ kita tinggal melihat apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Nah, kalau saya melakukan, sampai di mana batasnya bisa melakukan, kan? Itu akan jadi lebih mudah. Makanya kita tahu ilmu-ilmu dalam agama itu akan lebih memudahkan kita. Makanya kewajiban untuk menuntut ilmu itu dipasangnya open gitu kan. Untuk segala usia, untuk segala waktu, untuk segala jenis kelamin, untuk segala jenis suku, warna kulit, warna rambut gitu kan. Apapun siapapun namanya gitu kan. Tetap aja kalau dia orang Islam itu udah ada kewajiban untuk menuntut ilmu seperti itu. Berlaku semuanya. Kenapa? Ya akan banyak ininya keperluannya di dalam kehidupan kita. Nah, hal-hal yang kecil-kecil seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita. Kalau memang kita bisa mendapatkan detailnya, kita dapatkan detailnya, dan itu mudah-mudahan nanti akan bisa lebih mudah kita menjalani kehidupan ini gitu. Akan lebih terarah, lebih mudah, akan jadi lebih indah, terutama di akhirnya nanti. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon kepada teman-teman semuanya. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk hari ini. Mari kita sama-sama menutupnya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.